Oke guys, nah hari ini kita akan belajar mengenai contoh soal dari SPLTV itu sendiri. Dimana nanti ada dua soal, setiap masing-masing jenis soal ada dua, dimana saya akan mengerjakan salah satu dari dua soal itu. Kemudian teman-teman melanjutkan sisa soalnya, oke ya. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1 dan teman-teman akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Teman-teman bisa ngelihat step atau cara pengerjaan dari ketika saya mengerjakan soal yang saya pilih untuk dikerjakan. Oke, sekarang saya menggunakan soal nomor pertama ya sebagai contoh. Soal pertama bentuknya ini sebut aja persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Oke. Nah, kita disuruh menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, kalau kita lihat persamaan 1, 2 itu punya 3 variabel, tapi ya persamaan ketiga dia punya 2 variabel. Itu merupakan sedikit bantuan dari soal yang udah diberikan, dimana kita tinggal mengeliminasi bentuk persamaan 1 dan 2 agar menjadi 2 variabel yang mana variabelnya sama dengan persamaan ketiga, yaitu Y dan Z. Berarti tugas kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2 untuk variabel yang X ya. Berarti saya tulis eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk variabel X. Oke. Kemudian saya tulis ulang soalnya. 3X ditambah 7Y ditambah 2Z sama dengan 8. 4X ditambah 2Y dikurangi 5Z sama dengan negatif 19. Oke, supaya X nya hilang maka atas kita kali berapa? 4, bawah kita kali 3. Jadinya 12X ditambah 28Y ditambah 8Z sama dengan 32. Yang bawah jadi apa? 12X ditambah 6Y dikurangi 15Z sama dengan negatif 57. Nah, kemudian supaya X nya hilang, kita melakukan operasi pengurangan ya, hilang ya. Sisanya apa nih? 28 dikurangi 6, 22Y. 8 ditambah 15 berarti plus 23Z. 32 ditambah 57, 89. Nah, ini misalkan persamaan 4, ini persamaan 3. Nah, kita udah punya dua buah persamaan yang mana masing-masing punya dua variabel yang sama, yaitu Y dan Z. Maka kita bisa melakukan eliminasi untuk persamaan 3 dan 4. Oke, misalkan saya mau mengeliminasi persamaan 3 dan 4 untuk variabel Z-nya. Maka saya tulis ulang. Ini kalau saya kecilkan, persamaan ketiga ini kan bisa disederhanakan ya. Ini kita bagi 2 semua deh, biar enak. Jadi 3Y dikurangi 2Z sama dengan 7. Oke, ini persamaan 3 ya. Maka saya tulis ulang persamaan 3-nya, yaitu 3Y dikurangi 2Z sama dengan 7. Persamaan 4-nya apa? 22Y ditambah 23Z sama dengan 89. Oke, sekarang saya mau mengeliminasi variabel Z-nya. Otomatis supaya nilainya sama, maka atas dikali 23, di bawah dikali 2. Jadi apa nih yang atas nih? Jadinya 69Y dikurangi 46Z sama dengan 161. Oke, kemudian yang bawah dikali 2 menjadi apa nih? 44Y ditambah 46Z sama dengan 178. Kemudian kita jumlahkan biar ini habis. Sisanya apa nih? 69 ditambah 44 berapa? 113Y sama dengan ini dijumlah 339 ya. Nah, kemudian kita dapat Y sama dengan 339 dibagi 113, 3. Kita dapat Y-nya 3. Kemudian gimana caranya kita mau mendapatkan variabel lainnya? Nah, kita berarti berjalan naik sekarang. Berarti kita memilih antara persamaan 3 dan 4, kita pilih mana supaya mendapatkan nilai dari si Z. Nah, misalkan saya masukkan ke persamaan 3 ya, yang angkanya lebih kecil. Berarti substitusikan Y sama dengan 3 ke persamaan 3. Saya tuliskan persamaan 3-nya. 3Y dikurangi 2Z sama dengan 7. 3 dikali 3 dikurangi 2Z sama dengan 7. 2Z-nya pindah ke kanan, 7-nya pindah ke kiri. 9 dikurangi 7 sama dengan 2Z. Berapa ini? 2 sama dengan 2Z. Ternyata kita dapat Z-nya adalah 1. Oke, kita dapat Z-nya 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mencari nilai variabel X ya. Berarti kita memilih aja antara persamaan 1, 2, 3 yang mana menghasilkan variabel X. Misalkan saya mengambil persamaan yang pertama ya, untuk kita substitusikan. Berarti saya tulis di sini substitusikan Y sama dengan 3, Z sama dengan 1 ke persamaan 1.
Nah, dimana persamaan satu adalah 3x ditambah 7y ditambah 2z sama dengan 8. Ini ya, 3x ditambah 7y ditambah 2z sama dengan 8. Oke. Nah, kemudian kita mencari variabel x-nya gimana? Tinggal kita ganti nilai y dan z-nya dengan sebuah angka yang udah kita dapat tadi. Ini kita ganti dengan 3 ya. Ditambah 2 dikali 1 sama dengan 8. 3x ditambah 21 ditambah 2 sama dengan 8. Oke, berarti 3x ditambah 23 sama dengan 8. 3x sama dengan berapa? 8 dikurangi 23? Ya, negatif 15. Saya turunkan, x sama dengan negatif 5. Berarti kita udah mendapatkan nilai x, y, dan z ya. Berarti x sama dengan negatif 5, y sama dengan 3, z sama dengan 1. Inilah nilai x, y, z-nya. Jadi caranya seperti itu ya. Teman-teman bisa melihat jenis soalnya seperti gimana dan bisa menggunakan metode 4 metode, yaitu substitusi, eliminasi, gabungan, dan determinan. Oke, di sini saya menggunakan metode gabungan. Oke, silakan teman-teman mencoba soal yang kedua. Oke guys, nah sekarang kalau contoh soal yang ini itu kasusnya gimana nih cara penyelesaiannya? Kalau kasus seperti ini kita disuruh mencari persamaan lingkaran tersebut gimana? Oke, kalau jenis soal seperti ini dan melalui titik, ada 3 titik. Nah, artinya bahwa titik-titik ini berada di dalam persamaan lingkaran ini ya, atau pada, kalau misalnya lingkaran itu dia di garis-garisnya itu titik-titiknya. Nah, artinya kalau kita substitusikan, dia pasti merupakan bagian dari lingkaran itu. Oke. Nah, makanya kalau ada soal seperti ini disuruh menentukan persamaan lingkarannya, ini masuk jenis soal SPLTV, dimana kita tinggal mensubstitusikan aja titik-titik itu ke dalam sebuah persamaan lingkaran. Oke, contohnya gimana Pak? Contohnya gini, misalkan saya mengambil soalnya nomor 1 ya, nomor 2 kan tinggal ikutin langkah pengerjaannya. Oke, saya tuliskan ulang bentuk umum dari persamaan lingkarannya kan ini, ya kan? Oke, ini ya. Nah, kemudian dia melalui titik apa? Melalui 3 titik, yaitu 3,-1 dan lainnya. Kemudian kalau saya mengambil 3,-1 kemudian saya masukkan ke sini, artinya setiap x di sini saya ganti dengan 3 dan setiap y saya gantikan -1. Menjadi apa bentuk ini? Misalkan ya, 3,-1 saya masukkan ke dalam bentuk ini menjadi 3 kuadrat ditambah -1 kuadrat ditambah 3a, ya kan, x-nya kita ganti 3 ya, dikurangi b ditambah c sama dengan 0. Ini jadi apa nih? 9 ditambah 1 ditambah 3a dikurangi b ditambah c sama dengan 0. Oke, maka ini menjadi apa? 3a dikurangi b ditambah c sama dengan negatif 10. Ini persamaan pertama, artinya kita menemukan 3 buah variabel yang kita tidak ngerti itu nilainya berapa, dan tugas kita mencari variabel-variabel itu supaya nanti bentuk ini kita ganti variabel-variabel yang udah kita cari tadi. Oke, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu titik apa? -2,4. -2,4. Ketika dimasukkan ke sini menjadi apa? -2 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 2a ya, ditambah 4b ditambah c sama dengan 0. 4 tambah 16 ya. 4 tambah 16 dikurangi 2a ditambah 4b ditambah c sama dengan 0. Nah, ini kita ubah jadi apa? -2a ditambah 4b ditambah c sama dengan -20. Oke ya, ini persamaan yang kedua. Nah, kita punya satu titik lagi yaitu 6,2. Kita taruhlah di sini 6,2. Kemudian kita masukkan ke persamaan lingkarannya. Menjadi apa? 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6a ditambah 2b ditambah c sama dengan 0. 6 kuadrat berapa? Ya, 36 tambah 4 ditambah 6a ditambah 2b ditambah c. Oke, ini kita sederhanakan jadi gimana nih? 6a ditambah 2b ditambah c sama dengan, ini 40 ya, pindah ke kanan jadi negatif 40. Oke, kita ketemu 3 buah persamaan di mana masing-masing ini punya 3 variabel yang kita nggak ngerti nilainya dan tugas kita mencari. Nah, kalau kita lihat komponennya, yang paling gampang dieliminasikan variabel apa? Variabel c, karena dia 1, tinggal kita kurangin aja. Oke, berarti kita mengambil persamaan ini, dan persamaan ini ya, ada 3 buah persamaan.
Kalau saya tuliskan biar rapi menjadi bentuk apa? 3A dikurangi B ditambah C sama negatif 10. Negatif 2A ditambah 4B ditambah C sama dengan negatif 20. 6A ditambah 2B ditambah C sama negatif 40. Oke, ini menjadi sebuah sistem di mana kita mencari variabel-variabel yang kita belum tahu, yaitu A, B, C. Gimana kita melakukan eliminasi untuk C pada persamaan? Misalkan saya mengambil persamaan berapa ya? Misalkan saya ngambil persamaan 1 dan 2. Biasanya saya tulis di sini eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk variabel C. Maka bentuk persamaan satunya apa? 3A dikurangi B ditambah C sama negatif 10. Negatif 2A ditambah 4B ditambah C sama dengan negatif 20. Ini saya kurangkan biar C nya habis ya. 3A ditambah 2A berarti 5A. Negatif B dikurangi 4B berarti negatif 5B. Negatif 10 ditambah 20 positif 10. Ini persamaan 4. Oke ya. Sekarang berarti tugas kita mengeliminasi lagi salah satu antara 1, 3 atau 2, 3. Bebas. Misalkan saya mau ngambil 2, 3 ya. Eliminasi persamaan 2 dan 3. Variabelnya sama, yaitu masih C. Jadi kalau kita mengeliminasi C pada persamaan yang pertama ini, ya ini juga kita harus C juga ya. Berarti saya mengambil persamaan kedua. Oke, ini negatif 20. Kemudian yang ketiga apa? 6A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 40. Kemudian kita kurangkan. Ini habis ya. Negatif 2A dikurangi 6A. Berapa? Negatif 8A. 4A dikurangi 2A plus 2B. Sorry, bukan A, B ya. Negatif 20 ditambah 40 plus 20. Nah ini kan bisa kita sederhanakan juga. Ini sebenarnya juga bisa kita sederhanakan ya. Oke, sekarang kalau saya mau menyederhanakan ini menjadi yang sederhana, gimana? Oke, ini saya bagi 2 semua. Jadinya negatif 4A ditambah B sama dengan 10. Oke, ini saya bagi dengan 5. Jadi A dikurangi B sama dengan 2. Oke, ini persamaan 4. Ini persamaan 5. Oke ya. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk variabel B-nya. Ya, saya tuliskan A dikurangi B sama dengan 2. Negatif 4A ditambah B sama dengan 10. Oke. Sekarang supaya B-nya habis kita apain? Kita jumlah. Ini habis ya. Ini jadinya apa? Negatif 3A sama dengan positif 12. A sama dengan negatif 4. Oke, kita udah dapat A-nya. Sekarang kita tinggal cari B-nya. Kita ambil persamaan 4 ya. Substitusikan A sama dengan negatif 4 ke persamaan 4. Jadi A dikurangi B sama dengan 2. A-nya berapa? A-nya negatif 4. Dikurang B sama dengan 2. Negatif 4 dikurangi 2 sama dengan B. B-nya jadi dapat negatif 6. Oke, A dan B udah dapat. Berarti tinggal kita cari C. Gimana caranya? Kita tinggal mengambil salah satu dari 3 buah persamaan ini untuk kita jadikan patokan. Misalkan saya mengambil persamaan yang pertama, yaitu yang ini ya, 3A dikurang B ditambah 10. Berarti saya substitusikan A sama dengan negatif 4, B sama dengan negatif 6 ke persamaan 1, yang bentuk persamaannya adalah 3A dikurangi B ditambah C. 3A dikurangi B ditambah C sama negatif 10. A nya negatif 4. 3 dikali negatif 4 dikurangi B nya negatif 6 ditambah C sama negatif 10. Oke, ini berapa nih? Negatif 12 ditambah 6 ditambah C sama negatif 10. Ini negatif 6 ditambah C sama negatif 10. Oke, C nya dapatnya berapa? Ya, C nya dapatnya negatif 4. Oke, kita udah dapat A, B, dan C. Kita disuruh mencari persamaan lingkarannya. Lihat, rumusnya kan ini ya. Maka persamaan lingkarannya apa? Rumus umumnya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini ya, ini soal nih. Nah, tinggal kita ganti A nya dengan negatif 4, B nya negatif 2, C nya negatif 4. Jadi bentuknya apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat, A nya diganti negatif 4, berarti negatif 4X. B nya diganti negatif 6, berarti dikurangi 6Y. C nya diganti negatif 4, berarti dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk persamaan lingkaran yang
dimaksud. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan jenis soalnya seperti ini, mau nanti dia lingkaran, mau dia parabola, mau dia apapun, kalau dia melalui, berarti kita substitusikan ya titik-titik ini ke persamaan ini, pasti kita dapatin sebuah variabel baru. Oke, gitu ya tekniknya. Bisa sekarang coba teman-teman kerjakan yang nomor 2.